merupakan suatu MPV yang terkenal di seluruh dunia. Walaupun yang di Amerika dan Timur Tengah itu berbeda bentuk, tapi nama Odyssey ini terkenal sekali di seluruh dunia untuk MPV dari Honda. Ini adalah Honda Odyssey generasi kelima. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ya, Odyssey. Dari namanya sendiri memang terdengar aneh, odd. Padahal kata Odyssey sendiri berasal dari mitologi Yunani yang artinya bertualang. Ya, Odyssey ini merupakan MPV yang diciptakan untuk menempuh perjalanan yang panjang sepertinya. Karena untuk perjalanan panjang, maka bodi Odyssey ini dibuat sedikit pipih dan lebar dibandingkan dengan MPV yang terlihat di Indonesia. Bodi pipih dan lebar ini fungsinya untuk membelah angin ketika sedang berkendara. Ya, Anda bisa lihat Odyssey generasi pertama ini yang hadir tahun 1994 dengan kode bodi RA. Bodinya panjang, kaca depannya landai, dan sedikit lebih lebar dibandingkan dengan MPV sejamannya. Kemudian generasi kedua lahir tahun 1999 dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan generasi pertamanya. Ini mungkin mirip seperti major facelift dibandingkan dengan ganti generasi. Dimensinya dibuat sedikit lebih besar dan desainnya dibuat lebih tegas. Selanjutnya Odyssey generasi ketiga muncul tahun 2003 dengan kode bodi RB. Mungkin ini adalah benar-benar Odyssey yang odd atau aneh. Mungkin tidak semua orang suka dengan bentuk mobil ini. Kami pun tidak suka. Butuh sedikit pembiasaan mata untuk terbiasa melihat mobil yang normal di kala itu. Yes, Odyssey ini paling berbeda di antara yang lain. Ya, bisa dibilang MPV dan bisa dibilang dengan station wagon. Bagaimana menurut Anda? Apakah MPV atau station wagon? Lalu generasi keempat diteruskan tahun 2008 dengan bentuk yang tidak jauh dengan generasi ketiganya. Hanya saja bentuknya lebih tegas dan runcing-runcing. Ini mungkin untuk membelah angin juga. Dan ini dia Odyssey yang terakhir dan belum ganti generasi. Yes, Honda Odyssey generasi kelima dengan kode bodi RC. Honda Odyssey generasi kelima masuk ke Indonesia hanya berjenis front wheel drive dan mesin 2400 cc. Oh iya, bentuknya juga kembali ke kodratnya sebagai van MPV yang normal, namun tetap mempertahankan desain van yang pipih dan panjang untuk membelah angin. Kami penasaran dengan Odyssey yang terakhir ini. Untung saja unitnya ditemukan di Auto High barang dagangannya, sehingga kami bisa mereview. Ya, review used car kali ini oleh Om Mobi, bukan Mamang used car, karena Mamang used car lagi pulang kampung ke Bandung. Dan sekarang kita berada di Auto High. Ini adalah barang dagangan dari Auto High. Kepengen sekali dari dulu nge-review Odyssey model begini, tapi nggak pernah kesampaian. Akhirnya sekarang. Ini adalah mobil tahun 2017. Kalau nggak salah 2018 ada perubahan facelift sedikit-sedikit ya, tapi basically mobilnya benar-benar plek sama. Keren ya, putih begini ya. Dengan lampu LED proyektor, ada DRL-nya. Masih ada yang pakai bolam biasa itu. Seberapa panjangkah? 4830 mm panjangnya, nggak terlalu panjang, masih jauh di bawah 5 meter. Wheelbase-nya persis 2900 mm. Wheelbase-nya masih panjangan Ioniq 5 ya kan. Jadi secara ukuran ini mobil masih oke sekali, masih enak. Tingginya juga nggak tinggi-tinggi amat. Sebenarnya mobil ini nggak besar-besar amat ya, Odyssey. Memang beda sama Odyssey yang versi Amerika dan Middle East. Itu Odyssey yang mobilnya benar-benar berbeda, itu MPV yang besar. Kalau ini MPV sedang lah. Velg yang terpasang standarnya 17 inch, bannya 215, tebel 55. Mesinnya pakai tulisan Earth Dreams. 2400 cc, 4 silinder, bertenaga 173 horsepower dengan torsi maksimal 225 Nm, menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Dan ini headnya iVTEC. Jadi silinder headnya itu jadi satu sama manifold, keluarnya langsung jadi satu lubang tuh. Teringat sama Ayla 3 silinder ya kan. Sekarang bagasinya. Keren ya tulisan Odyssey ini. Ini pasti kalau keseruduk orang dari belakang ini pasti mahal nih barang nih. Lampunya juga mahal pasti.
Ada wiper belakang tentunya dan tidak power tailgate. Ini adalah bagasinya. Bagasinya tuh lega sekali kalau row ketiganya dilipat masuk ke dalam. Sekarang kalau kita buka, terus gini, wah, terus tarik. Bagasinya sisanya kecil tapi dalam. Tiduran dalam sini juga bisa kali. Ada power tailgate, tempat tombolnya ada loh ini. Kenapa enggak ya? Kami ingat ini Odyssey. Odyssey ini selalu inden kalau nggak salah. Barangnya susah dapat. Dan akhirnya orang juga malas gara-gara inden mungkin. Pintu elektrik. Nah, untuk akses ke belakang bisa dari tengah karena ini adalah captain seat. Bisa juga dari tuh, dia maju sendiri. Row ketiga. Ini posisi paling mundur dan santai ya. Tapi row ketiganya masih ya sisanya sedikit ruangannya. Tapi masih cukup, masih enak. Jalan jauh enak, joknya empuk. Senderannya cukup rebah. Headrestnya nggak terlalu empuk. Ada AC 2, kanan dan kiri masing-masing 2. Ada cup holder. Colokan HDMI. Dan 12 volt power outlet. Ini masih belum zamannya USB-C-an. Dan di belakang sini bisa bertiga karena ada headrest satu lagi di tengah. Dan ada seat belt 3 titik juga lewat plafon ke sini terus gitu. Tapi kalau bertiga belakang sini sudah dapat dipastikan sempit ya. Tapi ini oke sekali ya. Nggak, maksudnya nggak lega-lega amat, tapi mewahnya dapat, empuknya dapat. Ini row ketiga loh, tata terendah dalam keluarga. Di belakang posisi nyetir kami dan di belakang tadi yang masih selega itu di row ketiga. Di tengah, gini jarak dengkul dengan jok depan yang tinggi kami 174 itu masih jauh, oke. Kaki ada gundukannya di sini jadi enak. Headrestnya empuk banget. Ini joknya juga enak sekali. Ini jok bukan kayak model jok gede kayak Alphard gitu, cuma kok ini enak banget loh, empuk. Headroomnya lega. Ini ada tirai buat privacy. Di row ketiga nggak ada tirainya ya, hanya row kedua aja ada tirainya. Empuk-empuk, bawahnya kulit, tapi ini plastik-plastik, tapi tengahnya kulit sini. Udah gitu ada leg restnya. Nah kalau misalnya kita nggak musuhan sama istri kita duduk di belakang pakai driver, itu bisa kita deketin seperti ini. Terus kalau lagi musuhan, kita bisa posisi jauh begini, ya kan? Nah terus kalau misalnya row ketiga itu dilipat, nah ini sekalian prosesi ngelipetnya nih. Ini. Tarik yang talinya ke belakang. Ih, satisfying. Terus ini sangkutin. Oke. Ini kita lepas, kita angkat. Ini adalah untuk membatasi jok row kedua untuk ke belakang. Dengan begini kita bisa, ini kita ketengahin dulu, sudah, baru joknya tuh bisa mundur lagi sampai habis seperti ini. Oke sekali ini mobil. Ini ada satu tuas lagi di sini. Jadi kalau kalau Anda bongkok gitu bisa begini. Kalau nggak bongkok bisa begini. Tapi kalau kami setengah bongkok gitu tadi pas. Enak banget joknya. Ini kayak BMW seri 7, jok depan BMW seri 7 yang bisa gitu. Di belakang jok depan ada 2 kantong terpisah belah tengah, kanan kiri. Ada TV di belakang, tadi colokan lewat HDMI. Kontrol AC belakang di sini, single zone di belakang. Sama satu sisi ada 2, sama seperti di row ketiga. Kok suka sih mobil ini? Dashboardnya, untuk ukuran Honda ini mewah ya. Dashboardnya dari 2013 loh, masih terlihat kelihatan modern.
ini desainnya dari 2013. Kita nyalain start engine button, lumayan memeriahkan. Suara khas 4 silinder Honda. Semuanya enggak, ini nggak empuk. Meja dashboard ini nggak empuk, pintu juga nggak empuk kecuali yang ada kulit-kulitnya dengan jahitan asli. Sama bagian ini empuk nih. Kayu-kayuan, head unitnya layarnya kecil, berbahasa Indonesia. Ini kayaknya belum bisa Apple CarPlay gitu deh. iPod doang tuh. Belum zamannya saat itu. Kontrol AC-nya dual zone tapi sayang touch modelnya. Terus kita bisa kontrol AC belakang juga dari sini. Segede apa AC belakangnya kita bisa atur. Tapi nggak suka kontrol touch ini, cuma mewah sih kelihatannya. Shifternya model PRND S biasa, CVT. Tombol hazardnya total ada di tengah-tengah kayu. Ini tengah-tengah kosong ya, bisa naruh sesuatu lagi, harusnya sini semacam box gitu bisa tambahin kali ya. Mobilnya juga masih bagus banget. Joknya juga empuk-empuk juga sama semuanya. Ini ada armrest tengahnya sama belakang juga tadi kanan kiri armrestnya. Kuncinya model kunci Honda zaman sekarang yang kecil ini. Kemudian setirnya tombol-tombol banyak ya. Cruise control untuk jempol kanan tapi tidak adaptive cruise control. Setirnya lapis kulit, headlamp ada autonya, wiper tidak ada autonya, ada intermittent aja. Instrumen clusternya di tengah-tengah besar, dial besar itu adalah speedometer. Sebelah kiri ada secara digital RPM, sebelah kanan bensin. Standar aja. Ada kamera 360 tadi kalau dimundurin tertampil 360 derajat sekeliling mobil. Buat driver mengoperasikan pintu geser itu ada di sini. Jadi kalau bawa ajudan sebelah kiri, ajudannya nggak punya peran apa-apa untuk ngatur pintu belakang, buka tutup. Kepraktisan, kantong pintu bisa naruh botol besar, ini bisa naruh sesuatu lagi, ini bisa naruh kembalian. Di tengah ada 12 volt power outlet, colokan USB biasa juga, belum zaman USB-C, dan colokan HDMI untuk ke head unit. Ini buat naruh-naruh lagi dan bisa dimundurin, dibuka. Ini cup holder 2. Ini bukanya adalah dipencet. Nggak ada yang dinaikin, bukan dibuka ya? Nggak bisa dimundurin lagi nih? Buat apa? Cuma tenggelam begini doang. Terus isinya gimana cara bukanya? Nggak bisa. Isinya cup holder. Segini doang emang. Naik begini, kenapa nggak posisi naik terus sih, lebih nyaman ya? Nggak ada bedanya gitu. Toh tempat ini juga nggak dipakai. Heran. Laci soft open, lumayan besar lacinya. Ini electric seat sebelah kiri. Elektrik sebelah kiri. Ada tempat kacamata di atas. Oh enggak deng, campur tempat kacamata plus spion cembung buat ngelihat penumpang belakang. Kok nggak nyangkut? Nah ini dia. Jadi bisa ngintipin penumpang belakang ngapain ya. Ini didesain untuk bawa anak kecil, memang ibunya yang nyetir, ngeliatin anaknya di belakang lagi ngapain tuh lewat spion cembung ini. Ada sunroof tapi hanya di depan aja, sunroof kecil. Di tengah tidak ada sunroofnya. Bisa dibuka untuk kampanye. Dan ada moonroof juga, jadi bisa pakai kaca gitu doang, bisa ditutup seperti ini. Ih, penasaran deh ini mobil. Rem tangannya di mana? Oh, di kaki kiri. Udah lama. Penasaran? Kita jalan yuk. Dari awal masuk Indonesia, Odyssey model ini ingin sekali rasanya mencoba, tapi saat itu kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk membeli. Mobil tesnya nggak ada, nggak bisa test drive sebagai customer. Ya, sudahlah. Tapi alhamdulillah sekarang ada kesempatan nyobain akhirnya. Kami banyak mendengar katanya Odyssey yang ini suspensinya agak keras atau biasa-biasa saja, tapi ini oke kok, enak-enak aja suspensinya dan kekedapannya juga oke. Sayangnya ini ngetes cuma sebentar ya, karena kami ada keperluan keluar kota jadi nggak sempet meminjam bawa ke rumah, jadi kita nggak ngetes kehematannya juga.
Posisi nyetirnya enak, cukup tinggi, dashboard terasa rendah, pandangan luas sekali. Walaupun pilar A-nya besar, tapi ada jendela segitiga kecil yang membantu pandangan keluar. Kacanya tinggi-tinggi, lega. Ngeliat ke belakang, gampang, ada kamera 360 juga. Wah, enak lagi nyetirnya. Nah, ini first impressionnya luar biasa ini Odyssey. Jalan jauh gitu loh ke Bandung deh, Bandung dulu. Gue santai-santai di tol. Gimana tenaganya ya? Nyamannya sih oke. Rasa remnya kayak Honda zaman dulu. Kami nggak suka sekali tuh yang Honda zaman dulu tuh rasa remnya. Waktu zaman Honda Genio, Honda Estilo Vario, Cielo, tuh rasa remnya agak-agak aneh. Honda sekarang udah enak semua. Ini Honda bikin platform tuh enak-enak sekarang. Ini bukan platform yang baru-baru amat ya padahal. Sekarang platformnya CR-V Civic enak. Civic tuh enak sekali. Ini juga sebenarnya mobil enak. Kenapa nggak laku di Indonesia? Apakah kemahalan? Nggak juga, nggak kemahalan amat juga. Ini segmen pasarnya agak aneh sih mobil ini. Di atasnya Serena dan Foxy, di bawahnya Alphard. Dan tapi Honda nih kayaknya kaki-kakinya agak-agak lemah ya, ada rasa sesuatu yang bunyi kecil di kaki-kaki depan. Tenaganya agak-agak susah diharapkan. Jadi kalau ke Bandung itu Cipularang ambil kiri aja, nggak usah sok-sok nyalip di kanan. Santai aja. Ini cocok sekali kok mobil untuk santai. Rasa setirnya ya Honda sekali juga. Rasa setirnya nggak terlalu enak-enak amat. Oke, ini putarannya nggak terlalu tajam, tapi sekarang kita tes radius putar. Radius putarnya lumayan loh. Lebih baik daripada Honda kebanyakan. Miring setirnya. Enak mobilnya. Pengen semua. Pas sekali untuk tante Mobi nih. Dia bisa jalan sendiri, maksudnya dengan driver, bisa bawa anak-anak juga dengan nyaman semuanya. Pas. Tapi sekarang zamannya mobil listrik ya kan. Kami butuh mobil listrik 7-seater. Ini masih kena ganjil genap. Overall, mengenai Honda Odyssey generasi kelima, cocok untuk Anda yang ingin mobil keluarga yang tidak terlalu besar seperti Alphard atau Elgrand, namun masih tetap nyaman, layaknya mobil keluarga yang mewah. Untuk perjalanan luar kota sepertinya masih nyaman sekali, malah lebih nyaman dibandingkan Foxy atau Serena, jauh lebih nyaman. Namun sayangnya karena ini merupakan berstatus CBU resmi, mungkin ketersediaan spare partnya tidak sebanyak lawan-lawannya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.